Halo guys, di sini kami bertiga akan menjelaskan mengenai informasi umum serta kesehatan bank yang telah kelompok kami pilih. Dan sebelum itu, apa sih kesehatan bank itu? Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan operasional perbankan secara normal maupun dalam upaya memenuhi kewajiban berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kesehatan bank sangatlah penting bagi berbagai pihak terkait baik pengelola, pemilik, masyarakat maupun Bank Indonesia sebagai bank yang membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Nah, untuk sekarang mari kita masuk ke dalam materinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Bank Mega. Pertama, pengertian Bank Mega. Bank Mega sendiri itu adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Citigroup. Didirikan pada tanggal 15 April 1969 dan direktur utamanya saat ini adalah Kustaman Taib. Nah, lalu untuk kesehatan banknya bagaimana ya? Kemudian untuk kesehatan Bank Mega sendiri itu dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan tingkat kesehatan bank umum pada Bank Mega dengan menggunakan metode RGIC pada tahun 2015 sampai 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penilaian profil risiko PT Bank Mega memperoleh peringkat 2 dengan predikat sehat. Yang kedua, hasil penilaian Good Corporate Governance PT Bank Mega memperoleh peringkat 2 dengan predikat sehat. Dan yang ketiga, hasil penilaian menggunakan rasio ROA PT Bank Mega dari memperoleh peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. Sedangkan hasil penilaian menggunakan rasio NIM PT Bank Mega memperoleh peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. Yang keempat, hasil penilaian permodalan dengan menggunakan rasio kapital aset rasio PT Bank Mega memperoleh peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. Dan yang terakhir, hasil penilaian dari aspek RGIC PT Bank Mega memperoleh peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai informasi umum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disingkat Bank BPD DIY. Dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan Akta Notaris nomor 11 oleh RM Suryanto Partaningrat tahun 2013. BPD DIY melakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah atau PD menjadi perseroan terbatas atau PT. Perubahan tersebut tertuang dalam anggaran dasar bank bagaimana tercantum dalam Akta nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Agus Hanafi SH, Notaris di Yogyakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, kesehatan bank dari Bank BPD DIY. Yang pertama ada berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan Bank BPD DIY dengan menggunakan metode Camel selama kurun waktu 2005 hingga 2007, tingkat kesehatan Bank BPD DIY memperoleh predikat sehat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kesehatan Bank BPD DIY berada pada skor 81 sampai 100, sehingga nilai aspek dari Camel yang dikategorikan dalam kondisi sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bank BPD DIY dari tahun ke tahun semakin baik. Untuk yang kedua, hasil pengujian uji T bahwa variabel tingkat kesehatan dengan metode Camel mempunyai pengaruh negatif terhadap suku bunga kredit. Tingkat kesehatan bank meningkat, maka suku bunga kredit akan menurun dan sebaliknya. Jika tingkat kesehatan bank menurun, maka suku bunga kredit akan meningkat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Perkembangan BPR sendiri itu sangat pesat, seharusnya juga diikuti oleh sumber daya manusia sebagai pengelola lembaga tersebut. Hal ini sangat penting sehubungan dengan keberlangsungan usaha lembaga ini yang memiliki peran sangat penting dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional. Nah, harapan sendiri dari pemerintah yaitu dapat memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam menata perekonomian nasional yang lebih baik dan ikut menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, untuk kesehatannya sendiri yaitu tingkat kesehatan BPR Permata Hati dengan faktor finansial yaitu hasil perhitungan rasio-rasio yang dapat pada aspek finansial yang ada meliputi kapital, aset, earning, dan liquidity akan dijelaskan sebagai berikut yaitu yang pertama dari segi faktor kapital yaitu permodalan. Dari hasil analisis pengukuran kesehatan keuangan bank berdasarkan faktor permodalan pada BPR Permata Hati Cabang Handil Muara Jawa memperlihatkan bahwa rasio KAR pada tahun 2013 sebesar 11,10% mengalami peningkatan dan di atas dari ketentuan Bank Indonesia yaitu 8%. Berarti permodalan BPR Permata Hati Cabang Handil dikatakan sehat. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesehatan komponen manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen pada BPR Permata Hati Cabang Handil Muara II Jawa di atas dapat dilihat bahwa faktor manajemen pada tahun 2012 nilai rasio NOM sebesar 2,57%. Pada tahun 2013 nilai NOM sebesar 0,67%. Nah, penilaian terhadap faktor manajemen BPR Permata Hati pada tahun 2012 dan 2013 berada pada posisi sangat tidak sehat. Hal ini dikarenakan nilai rasio NOM lebih kecil dari 3% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kualitas manajemen termasuk dalam kondisi sangat tidak sehat. Artinya pada manajemen BPR Permata Hati Cabang Handil kurang maksimal dalam mengatur bank, baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang timbul pada setiap aktivitasnya. Nah, jadi begitu teman-teman. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman penonton semuanya. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Selamat menonton, dah.